hadirat al-habaib yang saya cintai, wabil khusus Khalifatul marhum birahmati hayya qayyum Habib Abdullah bin Husain apalallahu baqa'ah wa naf'ana bihi wa bi ummi amin ya rabbal alamin. Al-Fakir berdiri di depan para habaib al-mukarramun wa masyayikh. Al-mukarramun, maaf bukan untuk memberi nasihat. Kalau memberi nasihat dari Al-Fakir kepada hadratukum sama saja dalam bahasa Sunda mapatahan ngojai kemeri atau mapatahan naik kamonyet. Tapi walaupun demikian, ada dalam kaidah imtithalul awamir muqaddamun ala sulukil adab. Melaksanakan perintah atas guru maka hal lebih dahulukan daripada kita melaksanakan adab-adaban. Oleh karena itu, samihna minkum ya sadatina akumu ma'amakum samahna dulma amin ya rabbal amin. Hadirin yang kami hormati, kita hari ini adalah sedang memperingati seorang yang berjasa besar. Berjasa besar, berjasa untuk kita sekalian dan untuk umat muslimin, yaitu seorang habib yang menyebarluaskan agama Islam dan ilmu-ilmu Islam di bidang Jawa Barat ini. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, yang diridhai Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita di akhirat tergolong orang yang muhibbin li ahli bait Rasulullah SAW, dan narju minhu ta'ala ayyuh syarana ma'ahum amina ya rabbal alamin. Dalam hadis diterangkan, idza dzukiras salihuna fi majlisin nazalat alaihir rahmah. Bila mana dikumandangkan sirah atau autobiografi seorang yang saleh terutama, ini seorang soleh besar, waliyun min awliyaillahi ta'ala, bahkan qutbun min al-aqtab, dan beliau adalah jelas cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti sabda Rasul akan turun rahmah. Kita optimis hari ini kita diturunin rahmah. Hanya paham kita kalau diturunin rahmat jangan disamakan dengan turunnya hujan. Kalau turun hujan hanya turun air biasa. Imam Ghazali mengatakan wal muradu binuzulir rahmah huwa sababuha. Yang maksud akan diturun rahmat, turun sebabnya rahmah. Karena hakikat mana rahmah adalah dukhulul jannah. Yang menjadi sebab rahmat ini kita di sini adalah inbi'athul qalbi ala iqtida'i bihim. Sudah kita mendengar manaqib dan sirah autobiografi hadratul almarhum bi rahmatil hayy qayyum, bagaimana kehidupan beliau waktu hidupnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana apiknya, bagaimana rahmah dan layyinah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dengarkan tadi dari pertama yang dibacakan manaqibnya, dan barusan juga oleh para ulama habaibul alamah. Maka mudah-mudahan dengan caranya itu kita betul-betul bisa inbi'athul qalbi ala iktida'i bihim, bangkit. Kalau seandainya dari hari kemarin sampai ke belakang kita kurang semangat dalam ibadah, kurang semangat dalam ilmu, kurang semangat tentang memperjuangkan agama Rasulullah, dan juga kurang betul-betul semangat mahabbah kepada Ahlul Bait Rasulullah dengan diadakan manaqibnya Hadratus Syekh Habib Abdullah bin Muhsin, maka mudah-mudahan kita dijadikan orang yang muhibbin ni Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan khususnya Jawa Barat dan Bogor ini dari penyakit-penyakit kronis yang membahayakan kepada iman, yaitu dari orang-orang mubghidin kepada Rasul. Karena kebetulan orang yang sponsor mubghidin Rasul ini berdekatan dengan Bogor. Mudah-mudahan satu pun daerah Bogor jangan terjangkit penyakit yang membahayakan, yaitu orang yang mubghidin. Karena takut dalam hadis Rasulullah, alaman abghadu ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mata fasiqan.
Waman mata wa ala waman mata fi bugdi ali Muhammadin mata kafiro. Ala waman mata fi bugdi ali Muhammadin lam yashumma raihatal jannah. Wahai kalian harus ingat, itu Ibnu Hajar dalam kitab Su'ail Muhriqahnya, dan juga Yusuf Nabhani di dalam kitab Syarhul Mu'abbadnya. Allah, sabda Rasul, Allah harus ingat kalian. Man mata bi bugdi ali Muhammadin. Siapa orang yang merasakan dengki, benci kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata fasikon, orang tersebut akan mati fasik. Bahkan lebih dari itu, ala waman mata bi bugdi ali Muhammadin mata kafiron. Matinya akan jadi kufur. Na'udzubillah. Dan ini masalah bukan bid'ah kecil, bid'ah akidah yang lebih besar. Bahkan sampai di sana, ala waman mata fi bugdi Muhammadin lam yashumma raihata, dan diharamkan untuk masuk surga. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bertobat ini, khususnya Allah mengkabulkan kepada kita sekalian, dan dijadikan orang-orang yang muhibbin ahli bait Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan bertambah semangat untuk memperdalam ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Keduanya, karena ilmu adalah satu anugerah dari Allah yang paling besar dari sekian banyak anugerah. Anugerah yang paling besar dari Allah diberikan kepada abdinya adalah an-nubuwah. Ma min ahadin yu'ta afdala minan nubuwah. Ma min ahadin fid dunya yu'ta afdala minan nubuwah. Wa ma ahadun yu'ta ba'da nubuwah illa ilma wal fiqha. Satu anugerah yang Allah berikan kepada abdi yang terbesar adalah sudah dijadikan pangkat Nabi. Kalau pangkat Nabi tidak bisa dikasab. Keduanya sesudah pangkat Nabi, anugerah yang paling besar dari Allah, lebih besar daripada anugerah kekayaan, jabatan dan sebagainya, adalah derajat memiliki ilmu yang manfaat, ilmu yang mengikuti dzurriyyah Rasulullah, ilmu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud sesudahnya diberi nikmat yang luar biasa. Nabi Daud diberi keistimewaan memberi suara yang merdu, bahkan sampai bisa menaklukkan besi jadi lemes, jadi besi jadi tidak keras, sampai membuat pakaian cukup aja dengan tangan, tidak memerlukan pakai bengkel lagi. Begitu juga Nabi Musa, sesudahnya diberi keistimewaan oleh Allah derajat dunia, raja satu dunia. Dan Nabi Sulaiman merajai bukan manusia saja. Begitu diberi keduanya, walamma ataina Daud wa Musa ilma qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Barang begitu Allah memberi nikmat ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Musa, beliau berdua cepat bersyukur kepada Allah dengan perkataan alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, puji dari Allah yang maha besar, yang maha agung, adalah kami ini diberi nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang mukmin. Bahkan lebih nikmat daripada orang mukmin yang kebanyakan mukmin, yaitu diberi nikmat ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan khususnya kita memperingati peringatan Haul almarhum hari ini, kita tambah-tambah semangat mencari ilmu, karena khawatir masa depan. Kalau dilihat di Jawa Barat, banyak ulama-ulama, tapi yang mengkhawatirkan ke masa depannya, entah siapa yang meneruskan, rata-rata tidak dijadikan ulama lagi. Mudah-mudahan para habaib dan anak-anaknya, para ulama masa depan, tampil ke depan untuk menyebarluaskan ajaran Rasulullah SAW. Rasul diberi perintah oleh Allah, tidak diperintahkan meminta tambah kekayaan, tidak menteri jabatan, tapi Rasul diperintah Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad, bacakan oleh kamu, pinta kepada aku tambah-tambah ilmu. Jadi oleh karena itu berkahnya berkumpul di sini. Mudah-mudahan satu, kita bertambah semangat talabul ilmi, memperdalam ilmu, dan lebih tambah memperdalam ilmu seluas-luasnya. Kedua, mudah-mudahan amal kita bukan hanya tahu saja, apapun yang dikumandangkan tadi para mubalighin, memperbanyak amal soleh. Kalau seandainya sholat kita bukan sholat padu wungkul, ini mah bareng anjing memeh aja enggeusna, yaitu sholat qobliyah dan ba'di. Karena kasusnya ada seorang sahabat
Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah pada beliau meladeni Rasul, kata Rasul, is'ani, pinta oleh kamu kepada saya, apa yang kamu pinta akan saya beri. Beliau berkata, yaitu Ka'ab berkata, ya Rasulullah, maaf permintaan bukan sekarang, besok saya mau berpikir dulu. Pagi-pagi sudah berpikir, malam berminta kepada Rasulullah. Rasul, ya Rubaiyatu, ya Rubaiyah is'alni. Rubaiyah bin Ka'ab pinta kepada kamu, apa kamu? Rubaiyah menjawab, siap Rasulullah sekarang bisa menjawab. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta padamu ya Rasulullah supaya aku jadi temanmu ya Rasul di dalam surga. Lalu Rasul bertanya lagi, awa khairu dzalika? Mungkin itu kebesaran karena minta masuk surga beserta Rasul. Rasulullah bertanya lagi, awa khairu dzalika ya Rubaiyah? Ada lagi tambahnya tidak? Huwa dzaka ya Rasulullah. Tidak ada lagi, itu hanya sangat cukup. Kata Rasul, kalau anda mau diberikan anugerah teman aku di dalam surga, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Mudah bantu aku untuk melaksanakan keinginan anda dengan memperbanyak soal. Oleh karena itu mudah kita berdoa kepada Allah dengan berkumpul ini, konsekuensinya kita bertambah ilmu yang manfaat, amal yang tekun juga dan istiqomah, dan mudah kita jadikan muhibbun lillah wa muhibbin rasul wa muhibbin li halibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa afumkum wallahu asal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas Kiai Abuya dari suku An-Nizam. Beliau salah satu murid yang terdekat daripada Habib Syekh bin Sanu atas Sukabumi An-Nizam. Hadirin, barakallahu maaf kepada jamaah para habaib yang tidak kebagian waktunya karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12. Itu biasa setengah 12 ya. Mari kita ikut saja talqin zikir oleh Habib Muhammad bin Salatas dan doa oleh Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar Segaf dari Pasuruan. Talqin zikir Habib.